Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home, dan malam ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Aku percaya tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami, Kau selamatkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh ajaib. Kami percaya kepadamu, ya Tuhan. Kau layak kami puji, Kau layak kami sembah, Kau layak kami agungkan. Yesus Kristus namanya, kami bersyukur.
segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mau belajar tetap percaya mujizat-Mu. Kami mau belajar percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Dalam segala keadaan, kami percaya Engkau adil, Engkau setia, Engkau baik. Kasih setiamu tidak pernah berubah, kebaikanmu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berfirman buat kami, hati kami siap ditaburi benih firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini, hari ini saya akan sharing tentang masih adakah mujizat. Kita seringkali bertanya kepada Tuhan, masih adakah mujizat? Dan banyak orang bertanya, masih adakah mujizat? Dan saya berkata kepada saudara, sepanjang umur kehidupan kita, Tuhan masih menyediakan mujizat buat kita. Dan ada yang bertanya, apakah mujizat hanya terjadi buat orang-orang tertentu? Tidak. Sebenarnya mujizat terjadi buat semua orang. Dan hari ini kita mau buka hati, buka kehidupan kita. Kita belajar dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Di dalam perikop yang berjudul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nain itu dekat dengan Mount Tabor, Gunung Tabor di sekitar Israel. Dan sekarang desa Nain itu pun masih ada, ya, tempat yang kecil di sekitar Gunung Tabor. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ini yang luar biasa, di mana Yesus berada selalu ada banyak orang berkerumun. Mereka mencari mujizat, mereka mencari pertolongan. Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada suatu orang yang meninggal, dan ini adalah anak tunggal dari ibunya. Berarti hanya satu-satunya, dan wanita itu adalah seorang janda. Berarti setelah ditinggal oleh anaknya, dia menjadi sebatang kara. Sungguh kasihan wanita ini, ditinggal suaminya dan ditinggal anaknya, tinggal dia sendirian. Dan ayat yang ke-13 ini yang luar biasa. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Apakah mudah buat seorang ibu yang suaminya sudah meninggal, kemudian anaknya pun meninggal. Dan dalam suasana perkabungan, Yesus berkata kepada wanita itu, jangan menangis. Biasanya ketika seseorang mendengar kata jangan menangis, orang tersebut malah menangis sejadi-jadinya. Tapi ini yang luar biasa. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dan kekasih Tuhan, ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, masih adakah mujizat? Mujizat itu masih ada. Setiap orang butuh mujizat sebenarnya. Dan seringkali kita nggak sadar butuh mujizat, karena kita bisa makan setiap hari, kita bisa berpakaian setiap hari, kita punya tempat tinggal yang nyaman, dan kita punya hampir segalanya. Sehingga
hari demi hari kita jalani dengan normal. Hari demi hari kita jalani dengan biasa. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Namun, bagi seorang wanita, seorang janda yang suaminya sudah meninggal dan anaknya baru saja meninggal, dia seorang diri. Andai kata janda ini tidak bekerja, sementara anaknya bekerja, dia hanya menunggu waktu saja. Apa yang aku bisa makan esok hari, minggu depan, bulan depan. Mungkin ada tabungan sedikit, tetapi janda ini tidak punya pengharapan. Di tengah-tengah orang yang tidak punya pengharapan, di tengah-tengah orang yang pengharapannya kosong, disitulah Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan menjawab setiap kebutuhan manusia. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada mujizat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hanya orang yang sedang tertekan, yang sedang bermasalah, yang sadar dirinya butuh mujizat. Sebab ketika seseorang sedang tertekan, bermasalah, tidak punya uang, tidak punya pakaian yang lebih, dan mungkin sedang menunggu kabar dari orang-orang yang sanggup menolongnya. Tetapi hari ini saya mau bilang, saya mau berkata buat saudara, mari kita buka hati kita, mari kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sedang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kalau kita sedang lemah, Tuhan sanggup kuatkan kita. Kalau kita sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan adalah jalan sendiri. Tuhan itu adalah sang jalan. He is the way. Dan Tuhan yang jalan, sang jalan itu akan menuntun kita, menyediakan jalan yang terbaik buat kita. Dan kekasih Tuhan, hanya dengan kasih dan belas kasihan Tuhan, maka mujizat itu ada. Dalam Lukas 7 ayat 13-15, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan untuk menolong janda itu. Ketika anaknya yang mati, anaknya yang meninggal, Yesus menyentuh usungan itu. Yesus menyentuh anak itu dan terjadilah kebangkitan. Mari kita belajar bersama-sama, terbuka dengan mujizat Tuhan. Percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kalau Tuhan tolong kita kemarin, kalau Tuhan pernah tolong kita bulan lalu, kalau Tuhan pernah tolong kita tahun yang lalu, Tuhan pun punya pertolongan hari ini. Dan Tuhan pun punya pertolongan di masa depan kita. Mari kita belajar sungguh-sungguh, berserah, berharap, percaya kepada Tuhan. Berikan imanmu kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat itu masih ada. Dan yang kedua, tujuan mujizat. Mujizat adalah tindakan supranatural Tuhan. Kita hanya bisa melakukan tanda-tanda mujizat sebab anak-anak Tuhan diberikan kuasa, otoritas, wibawa untuk melakukan mujizat. Tetapi yang menggerakkan mujizat adalah Tuhan sendiri. Yang melakukan mujizat adalah Tuhan sendiri lewat kehidupan kita. Dan lewat perkataan kita. Di dalam perkataan kita ada mujizat. Di dalam tindakan kita ada mujizat. Mulai dari iman, pengharapan, tindakan. Iman, pengharapan, tindakan. Jadi kalau saudara sedang menghadapi masalah, ketika saudara sudah tahu, tidak ada seorang pun manusia sanggup menolong saudara, miliki iman di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, dan bertindaklah dalam Tuhan. Maka Tuhan bersabda buat saudara, dan lakukan saja. Dan ketika Tuhan berkata, lakukan saja, lakukan dengan iman, dengan pengharapan, dan bergeraklah, melangkahlah. Dan seringkali yang tidak masuk akal itu bagiannya Tuhan. Seringkali. Dan yang masuk akal bagian kita. Di saat kita nggak mampu, di saat kita sudah tidak bisa lagi, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan mulai berkata, aku tidak mampu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Aku mau Tuhan ikut kehendak-Mu. Seringkali waktu kita masih kuat, kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi waktu kita lemah, Tuhanlah kekuatan kita. Dan kekasih Tuhan, mujizat terjadi untuk kesembuhan. Mujizat terjadi untuk pemulihan. Dan tujuan yang luar biasa dari mujizat adalah supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Dalam Lukas 7 ayat 16 dikatakan demikian.
Semua orang itu ketakutan, kagum, tercengang. Dan mereka memuliakan Allah, saling berkata satu dengan yang lain, memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai, Tuhan adalah jawaban kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita dengan jalan-jalan Tuhan, saya mau berkata buat saudara, setiap rencana manusia boleh gagal, biarlah rencana Tuhan saja yang jadi. Kalau ada orang punya rekayasa sesuatu dalam hidup saudara, ingin melakukan hal yang jahat kepada saudara, saudara hanya berkata, biar kehendakmu yang jadi Tuhan, biar rencanamu yang jadi, dan biarlah setiap rencana dan kehendak manusia digagalkan. Hanya rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah rencana kita, kehendak kita pun gagal. Sebab rencana Tuhan, kehendak Tuhan jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kita bayangkan. Dan kekasih Tuhan, ini yang luar biasa. Mujizat terjadi agar kabar sukacita disebarkan. Karena ada orang mati yang bangkit, ada orang yang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, orang yang sedang putus asa diberi pengharapan, maka kabar baik itu diceritakan, kabar sukacita itu dibagikan. Dalam Lukas 7 ayat 17 dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Mari kita sama-sama kuatkan hati. Mari kita benar-benar sabar menunggu waktunya Tuhan, sebab mujizat itu masih ada bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Masihkah saudara percaya? Masihkah saudara berharap kepada Tuhan? Dan kalau saudara masih percaya dan berharap kepada Tuhan, lihat, mujizat itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan sedang mengerjakan mujizatnya buat kita. Dan berimanlah, berpengharapanlah, bertindaklah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersama ya Tuhan, untuk para kekasih Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kami. Dan malam ini kami percaya bahwa setiap rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan menguatkan. Yang sedang undur dari Tuhan, biarlah mereka datang kembali kepada Tuhan. Yang sedang mulai ketakutan, Tuhanlah yang memberi keberanian. Yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan dalam setiap pergumulan kami butuh mujizat Tuhan. Dan biarlah hari ini, malam ini, Tuhan nyatakan mujizat-Mu buat setiap kami yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa sekarang buat anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Yofi yang sedang mengalami kanker. Biarlah Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya total. Dan kami juga berdoa buat bayi Joshua yang hari-hari ini sedang terbaring dalam kondisi koma. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang jadi. Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan kami juga berdoa, kami butuh mujizat buat saudara-saudari kami yang lain yang sedang mengalami sakit. Untuk Mega yang mengalami pendarahan, dan biarlah kesembuhan dari pendarahan itu membuatnya makin percaya dan berharap kepada Tuhan. Pulihkan kesehatannya sehingga ia dapat beraktivitas kembali. Kami berdoa buat Pak Selamat dipulihkan dari stroke, dan kami juga berdoa buat Pak Roni dipulihkan dari retina mata yang rusak. Tuhan mengganti dengan retina yang baru, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus terjadi buat Pak Roni. Dan kami juga berdoa buat Pak Daud yang sedang mengalami diabetes. Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya, keajaiban Tuhan ada pada dirinya. Ada yang sakit di lambungnya, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang sedang sakit COVID-19, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan total dengan lebih cepat daripada yang dibayangkan manusia. Dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di sekitar Banyuwangi yang sedang mengalami COVID-19, kami berdoa mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit penyakit.
disembuhkan dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang setiap hari bekerja, mengumpulkan berkat dari Tuhan, baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah sumber perlindungan. Biarlah setiap anak-anak yang sedang bekerja dengan menjaga protokol kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan ekstra, sehingga mereka melayani pelanggan dengan benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, di bidang apapun anak-anak Tuhan sedang bekerja hari-hari ini, Tuhan yang melindungi dan memberkati secara khusus. Tak lupa kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia yang hari-hari ini sedang mendistribusikan vaksin COVID-19 di berbagai daerah. Dan kami berdoa, biarlah vaksin COVID-19 tepat sasaran dan khususnya para lansia dapat beroleh vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Dan kami juga berdoa, biarlah tenaga, fasilitas kesehatan, dan semua yang melaksanakan vaksinasi, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, pemerintah negeri Indonesia, Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kuasa, mandat untuk mengelola negeri ini. Dan biarlah negeri Indonesia aman, tertib, dan damai sejahtera. Kami berdoa buat Banyuwangi khususnya, Banyuwangi aman, tertib, damai, dan distribusi vaksin COVID-19 dapat tersebar dengan merata. Dan kami juga berdoa Tuhan memberikan hikmat khusus buat Bupati Banyuwangi bersama para stafnya, juga dinas kesehatan yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengikuti Pray From Home, jemaat Roh Jajak terkasih. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai satu demi satu. Dan kami berdoa bagi jemaat Roh Jajak yang sedang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan total. Yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami menyerahkan Miss Lydia yang ada di Jakarta, keluarga Alvinsio yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa buat Ibu Siana yang ada di Serpong, dan Intan dan Haris yang ada di Solo, serta kekasih Tuhan yang lain yang mengikuti Pray From Home malam ini. Tuhan menjamah, melindungi, memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri, yang hari-hari ini mereka mengalami lockdown. Tuhan melindungi, memberkati mereka. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya akan mujizat-Mu, dan yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tetap percaya dengan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.